Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza Ramadhani dengan NIM 4319076. Saya mahasiswi IAIN Bukit Tinggi dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai etika komunikasi. Nah, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam etika komunikasi dalam Al-Quran ini. Yang pertama itu pengertian dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal, habitat, kebiasaan, adat, watak, perasaan, dan juga cara berpikir. Dan selanjutnya ada pengertian etika menurut para ahli, yaitu Kenneth D. Anderson. Menurutnya, etika ialah sebagai suatu studi tentang nilai-nilai landasan bagi penerapannya. Etika ini bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan apa itu kebaikan atau keburukan dan bagaimana seharusnya. Yang kedua, kita perlu tahu apa itu komunikasi. Nah, komunikasi ialah suatu proses penyampaian informasi berupa ide, pesan, dan gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain. Dalam pembahasan etika komunikasi dalam Al-Quran, kita membahas 3 etika para pelaku komunikasi, yaitu etika komunikator, etika komunikan, dan juga etika pesan. Ketiga-tiganya ini berperan dalam komunikasi. Yang pertama itu ada etika komunikator. Etika komunikator yang pertama yaitu komunikator telah melakukan isi pesan sebelum menyampaikannya. Yang kedua, komunikator harus percaya diri dan yakin akan isi pesannya, agar si komunikan atau si penerima pesan juga yakin atas apa yang disampaikan oleh si komunikator. Yang ketiga itu harus sabar. Yang keempat, menunjukkan rasa kasih sayang pada komunikan. Dan yang terakhir, komunikator harus beretika sopan dan menghindari kesombongan. Yang kedua adalah etika komunikan atau yang menerima pesan. Yang pertama itu, komunikan harus mendengarkan dengan seksama serta penuh perhatian apa yang disampaikan oleh komunikator. Yang kedua, komunikan harus selektif dalam menerima pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir ada etika pesan. Nah, pesan juga harus memiliki etika. Yang pertama itu, pesan harus memiliki prioritas dari isi-isi pesan yang disampaikan. Yang kedua, diksi atau pilihan kata pada pesan harus tepat dan teliti. Dan yang terakhir, intonasi dalam penyampaian pesan atau nada pengucapannya harus tepat. Dan selanjutnya ada jenis-jenis pembicaraan atau qaulan dalam komunikasi. Qaulan dalam komunikasi itu ada 6. Yang pertama ialah qaulan sadida. Qaulan sadida adalah suatu pembicaraan, ucapan ataupun perkataan yang benar, baik dari segi substansi, materi, isi, pesan maupun redaksi tata bahasa. Dan ayat yang menjelaskan tentang qaulan sadida ini ialah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Yang kedua adalah qaulan baligha. Qaulan baligha ini merupakan pembicaraan menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran dan juga komunikatif. Qaulan baligha ini terjadi bila komunikator menyentuh komunikan pada hati dan otaknya sekaligus pada saat pembicaraan. Hadis Nabi yang berkaitan dengan qaulan baligha ini adalah Rasulullah SAW bersabda, "Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan akal atau intelektualitas mereka." Yang ketiga ada qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan merupakan perkataan yang baik dan juga bermanfaat. Kata qaulan ma'rufan ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu sebanyak 5 kali. Dan firman Allah yang berkaitan dengan qaulan ma'rufan ini adalah surat An-Nisa ayat 5. Dan qaulan yang keempat ialah qaulan karimah, yaitu perkataan yang mulia dan dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, lemah lembut dan enak didengar. Yang kelima adalah qaulan layinan. Qaulan layinan ini artinya lemah lembut, lunak, lemas, dan juga halus akhlaknya. Dan firman Allah yang berkaitan dengan qaulan layyina ini adalah
surat At-Taha ayat 44. Dan yang terakhir adalah qaulan maisura, yaitu ucapan yang mudah dicerna dan juga mudah dipahami oleh komunikan. Dan firman Allah yang berkaitan dengan qaulan maisura ini adalah surat Al-Isra ayat 28. Do you want to know?